kita semester 2 atau kelas 11. Udah semester 2 di kelas 11. Nah, di situ baru kita ngerasain kayak misalnya kayak kekeluargaan lah, kebersamaan, suka duka kita rasain semua di saat jam pelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di APU Channel. Nah, di sini gua bakal bahas yang kemarin, yang lanjutin kemarin ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, lanjut aja. Di sini gua bakal bahas lagi. Nah, jadi di kelas 11 semester 2 itu kita udah ngebentuk namanya itu kekeluargaan, kebersamaan, suka duka kita lewatin bersama. Nah, lewat dari acara-acara event itu kita juga, nah itu yang buat kita jadi apa sih namanya, jadi lebih deket gitu, kekeluargaan gitu. Nah, jadi menurut gue itu sih satu hal yang bakal jadi kekeluargaan itu ada dalam kelas. Nah, itu doang sih bagi gue, kalau nggak tahu bagi lo. Nah, udah gitu selama waktu berjalan terus kita lewatin terus event-event terus jalan. Nah, gua gimana nih kalau gua kenal sama orang-orang lain nih, sama pas yang lain, IPA lain lah, IPS lain lah. Nah, kan gua di sini juga gua sebagai anak OSIS ya. Nah, gua juga sering ngider kayak sijan apa sih, sisihkan uang jajan. Nah, uang sijan itu juga buat apa sih namanya, acara-acara event juga. Nah, dari kita buat kita juga. Nah, jadi gitu. Jadi gue dari situ kan dari situ tuh gue kenal sama dia sama mereka, sama dia itu mereka lah pokoknya, mereka kelas IPA 2 IPA 1 IPA 3 IPS 1 IPS 2 IPS 3. Nah, gue kenal dari situ tuh, banyak kenal dari situ. Nah, terus ada acara-acara juga kayak ada acara LDKS lah, acara pensi kemarin tuh ya. Nah, itu kalau pensi kemarin tuh pas gue kelas 12 sih. Ya, gue kasih tau aja, emang dari situ sih gue kenal mereka yang lain. Nah, setelah waktu berjalan gue naik tuh ya ke kelas 12. Nah, di kelas 12 nih seru, udah di kelas 12 dan akhirnya gue nemuin tuh arti semua kekeluargaan, terus suka duka, pokoknya kerasa banget lah pokoknya kalau di kelas 12 itu. Tapi ya sifat egois pada seseorang itu pasti ada, sifat iri juga itu pasti ada, semua itu pasti ada. Tapi kalau emang udah kalau emang udah nyatu itu, gila, itu udah kayak keluarga banget. Gue ngerasain sendiri sih, apalagi kalau lagi kumpul kerja kelompok lah. Kayak misalnya gue kumpul sama temen gue, sama grup gue tuh, misalnya datang tuh ke rumah. Nah, di situ kan belum ada air tuh ya. Nah, gue bilang, kok airnya nggak ada sih, airnya bening doang. Nah, dari situlah gue juga ngerasa kayak nggak ada malu gitu, kayak keluarga gitu, gimana sih, kayak nggak ada malu-malunya amat gitu. Nah, di situ gue juga ngerasa, wah seru banget kata gue. Emang kerasa banget sih keluarganya kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau kalian, kan cara orang berbeda-beda kan ya. Nah, udah di situ gue langsung analisis juga tuh dari situ. Oh, kayak gini tuh caranya, oh kayak gini tuh kekeluargaan dalam kelas kayak gini, pendekatan sama orang-orang. Nah, gue juga di situ juga nggak terlalu malu-maluin ya, itu harga diri juga kan ya. Jadi nggak sopan juga kan kalau terlalu barbar ya. Udah gitu, udah kelas 12 tuh semester 1, gue langsung kayak mulai deket gitu kan. Kalau kelas 12 itu suka ada perkumpulan gitu ya, kayak misalnya perkumpulan ketua kelas. Meskipun gue bukan ketua kelas, tapi ya gimana ya, suka ke bawah aja gitu, suka ke kantor, suka minta tugas juga gitu kan. Terus udah kayak gitu di kelas 12 itu pokoknya bakal kebentuk banget lah kalau di kelas 12 itu. Nah, udah kayak gitu kita juga ada event-event juga kan ya, event-event OSIS juga, tetap ada event-event OSIS juga ya. Nah, di sini gue udah nggak jadi OSIS lagi ya kalau kelas 12 ya. Nah, di situ emang udah sih, gimana sih caranya, emang udah nyatu banget. Jadi gue udah kenal tuh sama IPS 1, IPS 2, IPS 3, terus IPA 1, IPA 3 lah. Nggak perlu gue sebutin lah namanya satu-satu, ya pasti gue kenal semua sama mereka. Nah, dan juga ngebuka kok mereka juga kalau kenalan. Nah, dari situ
kita belajar bareng. Terus kalau nggak tahu tanya ke kelas ini. Terus misalnya kalau minjem proyektor juga kan, di proyektor itu kan suka nggak ada tuh ya kalau di kantor kan, di kelas-kelas lainnya. Nah kita bisa pinjem tuh ke kelas lain. Nah di situ tuh kita juga ngerasa kita tuh bisa kenal sama mereka. Nah gitu tuh yang gua rasain. Tapi di selang itu juga kalian nggak bisa seenaknya sama kelas-kelas lain. Tentang kalian ya misalnya kayak pengen akrab gitu ya, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Kelas orang beda-beda, kelas orang prinsipnya beda-beda, nggak sama. Cuman ya gua kasih tahu lagi, emang setiap kelas itu beda-beda caranya bentuk kekeluargaannya, jadi nggak bisa disamain. Jadi yang apa yang gue omong ini tentang kelas gue, jadi nggak bisa disamain juga sama yang lo. Jadi nggak usah nggak usah terpaku banget, tapi ambil aja yang baik-baiknya ya. Nah, udah kayak gitu, terus kita selang waktu kita ikut-ikut event, ikut-ikut kayak misalnya kita suka apalagi senam yang paling gue seruin. Nah di situ gue senam jadi instruktur tuh, meski gue bukan OSIS lagi, tapi gue kayaknya di depan itu disuruh sama teman-teman gue depan. Nah pas senam itu wow gila, itu paling seru. Itu paling gue rasain banget kekeluargaannya kayak kita sama-sama senam rame-rame, senam kayak biasa lah, senam di sekolah biasa ya, tapi wah gila itu rame banget kelas 12 nya ya. Kita senam cuman dibeda-bedain ya, setiap minggu itu ada kelas 10 dulu, kelas 11 dulu. Nah pas kelas 12 tuh wow, semangat banget, pokoknya keren lah kelas 12 ya. Itu gimana ya, nggak malu lagi kalau udah kayak gitu, kayak gimana ya, jadi serasa ya itu keluarga lu, jadi lu nggak bisa nggak malu gitu. Jadi ya malu mah ada sih, tapi kalau misalnya kayak keluarga gimana sih, gue udah anggap itu semuanya keluarga, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 1, IPA 2, IPA 3. Nah itu gue udah nganggap semuanya tuh keluarga. Udah di situ senam tuh, udah acara senam tuh ya. Nah terus acara pensi yang tadi gue sebutin tuh, acara pensi itu gue gila, gue juga ditunjuk sih sebagai panitia acara pensi ini. Panitianya juga terdiri dari kelas 10, kelas 11, kelas 11 ya. Nah di situ gue ditunjuk tuh sama guru lah nggak perlu disebut. Nah udah di situ kita nyatu juga tuh, jadi kenal juga kan sama kelas 10 sama kelas 11, lebih dekat sama kelas 12 juga lah, yang lain lah, pokoknya di situ udah kenal lah pokoknya. Nah acara pensi itu kita ngobrol bareng, evaluasi bareng, terus ya ngerjainnya bareng-bareng sampai larut malam banget. Tapi lebih capek di OSIS ya, tapi gue sendiri nggak pernah nyesel kalau jadi OSIS, karena di OSIS bagi gue kunci kebersamaan itu ada di OSIS. Gue ngerasain itu semua, meski ya kalian ngejudge OSIS itu jelek, tapi bagi gue OSIS itu keren. Gue bukan ngangkat OSIS gitu ya, tapi emang kalian itu nggak tahu nggak tahu kerja keras OSIS itu kayak gimana. Tapi ya nggak usah dibahas lah ya, kita ambil positifnya aja. Terus di OSIS itu kita banyak temen loh, jangan salah juga, di banyak temen di OSIS. Jadi yang tadi gue kasih tahu kan ya, kayak leader gitu kan juga banyak temen. Terus suka kumpul-kumpul, suka ngumpulin orang, ngumpulin orang itu kayak ngumpulin ketua kelas kalau pengen ada event tuh. Itu gue kasih tahu tuh sekilas OSIS. Nah jadi udah selang waktu berjalan, udah semester 1, terus semester 2. Nah di semester 2 ini nih kita ya ngadepin kayak ujian gitulah. Pokoknya kita ngadepin ya kayak TO, kayak gimana lah, kayak ujian pengen UN gitulah ya. Event kayak buat kayak perpisahan, bukan event sih, kayak acara kelas 12 itu mah. Nah itu tuh paling keren bagi gua. Nah di situ juga gua ngurusin sound kayak speaker gitulah. Kayaknya gua itu di sekolah disuruhnya sound, pokoknya gua itu disuruhnya sound aja, itu aja. Nah tapi gua ngelakuin itu semua seneng banget kata gua bisa ngelakuin apa yang gua bisa buat orang lain. Nah itu yang paling gua suka, karena gua emang gimana sih orangnya, kalau pengen ngeliat itu pengen ngebantuin gitu. Jadi gua gitu orangnya. Tapi ya perlu juga sih diikutin juga, tapi nggak terserah kalian juga sih. Pokoknya yang kalian bisa tolong kasih tahu ke orang lain, terus diajarin ke orang lain, kayak gitu aja ya. Itu pesan dari gua.
Nah setelah waktu berjalan kita adain acara kelas 12, yaitu acara perpisahan. Nah itu sebelum kita libur di tengah-tengah wabah seperti ini. Jadi ya nggak bisa disalahin juga sih. Gimana ya, kita bikin event perpisahan. Nah di situ tuh kita kita angkatan salah semua. Ya gimana ya, nggak bisa ceritain sih, janganlah berbahasa ini mah ya. Gimana sih, kita kayak diomelin gitu karena kurang konfirmasi. Tapi emang guru itu support kita selalu. Emang guru itu pasti ada di belakang kita, doanya juga menyertai kita. Jadi harus positive thinking aja. Nah di situ kita ya rame-rame lah, salah rame-rame juga. Jadi ya nggak apa-apa sih, mungkin nggak usah diulangin lagi kayak gitu. Tapi bukan nggak usah diulangin kayak gimana ya, kayak misalnya harus ada konfirmasi juga, nggak usah ke satu orang lah gitu. Udah seperti itu kita ngerjain soal-soal TO, soal-soal yang diujikan lah di dalam UN, yaitu kayak MTK atau yang lain lah pokoknya. Kayak gitu waktu sedang berjalan, nah kita di situ ngerjain tuh USP, ujian sekolah tuh. Alhamdulillah lancar tuh, kita rame-rame lancar. Terus udah seperti itu, terus habis kayak gitu kita fokus tuh ke mata pelajaran di UNK. Nah sampai sekarang kita fokus, semuanya fokus. Terus kan dalam UN itu kan orang milihnya beda-beda ya. Kalau IPA itu kan misalnya kimia, biologi, fisika. Kalau IPS kan sosiologi, ekonomi, geografi ya. Nah di situ ya, kan udah beda kelas tuh ya, udah beda. Nah yang fisika, yang kimia, yang biologi. Nah jadi udah di situ tuh kita digabungin tuh, yang ngambil fisika siapa, yang ngambil biologi siapa, yang ngambil kimia siapa. Nah di situ juga terbentuk tuh kekeluargaan juga tuh. Ya emang udah terbentuk banget sih, kayak udah kenal gitu. Gimana sih? Bukan udah kenal gitu, gimana ya? Kayak udah bukan asing lagi lah orangnya. Udah gitu aja sih pokoknya. Emang kita itu harus aktif banget. Jangan diem di sekolah. Gue ngasih tau doang, jangan diem aja di sekolah. Ya emang sih kalau diem itu bukan berarti kalian nggak mau ikut campur atau apa ya. Tapi ya menurut gue sih kalian harus aktif juga sih, nggak apa-apa aktif dalam bukan dalam organisasi ekskul atau apa ya, di kelas juga lah minimal kalian aktif. Terus misalnya kalian bisa jadi petinggi di kelas, kayak ketua kelas lah, wakil ketua kelas lah ya. Pokoknya ajuin aja lah, nggak usah takut lah. Semua itu ya dijalanin dengan sabar dan ikhlas, itu doang sih kata gue mah. Ya jangan dibawa beban aja. Udah kayak gitu, udah berakhir PNUN lah, virus ini datang, virus wabah corona. Nah, virus ini yang buat kita jadi UN ditiadakan. Mau gimana lagi, emang ini baiknya ya buat kita semua sih, baiknya juga. Semoga ya virus ini cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Pokoknya ya buat kalian jaga kesehatan aja, jaga kebersihan. Semangat juga buat kalian yang bakal ngikutin SBM, UTBK, sekolah kedinasan lah. Pokoknya gitulah, semangat buat kalian semua. Kita semua angkatan 2020 itu angkatan yang paling keren. Ya, nggak usah pokoknya kita angkatan yang paling keren. Terus udah dari situ jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga kalian gak ketinggalan dan terus tetap semangat ya buat kalian semua. Gua harap bermanfaat bagi kalian semua. Ambil yang baiknya, jauhkan yang buruknya, karena Allah juga menciptakan yang baik dan yang buruk, tapi kita berusaha mencegah yang buruk. Oke? Udah sekian aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. See you next time. Bye bye.